Hai semuanya, kembali lagi di podcast daring Kompas OAS bersama Petris yang siap dengan informasi tentang keadaan lingkungan kita. Apa kabar nih kalian semua? Pasti udah pada semangat kan dengerin podcast hari ini? Pasti kalian udah kangen deh dapet pelajaran tentang lingkungan kita. Atau kalian hanya kangen dengerin aku atau podcast hari ini? Wah, kalian bener banget sih. Nah, hari ini bakal seru sih karena hari ini kita bakal ngomongin topik seputar hal-hal yang sedang terjadi sekarang-sekarang ini. Nah, di sini karena aku belum expert juga kali ya, tentunya aku nggak sendiri. Nah, sama seperti kemarin, narasumber hari ini juga spesial. Dia merupakan anggota Kompas dari Angkatan 3 dan sampai sekarang masih sering bantu-bantu sharing tentang ya berhubungan dengan AS gitu deh. Nah, langsung aja kita kenalin Mas Dinan. Hai Mas Dinan. Nah, seperti yang kita ketahui nih Mas, Halo, halo, halo. polusi udara itu kan memiliki kontribusi yang sangat penting kan di kehidupan kita. Ya, Tapi sayangnya pencemaran polusi udara tuh masih sangat buruk, masih banyak juga yang kurang iya. sadar tentang pentingnya menjaga polusi udara. Em, Padahal sebenarnya banyak informasi atau campaign, bahkan kemarin tuh aku pernah Mm-mm. lihat postingan kayak perbedaan udara zaman PSBB sama sekarang yang new normal gini, kan itu langsung berbeda drastis banget kan. Eh, Iya, betul. nah, menurut Mas nih, apa sih solusi yang Mm-mm, bisa iya. Mas tawarkan atau sharing mungkin kepada kita semua untuk bisa menjaga polusi udara biar tetap baik gitu kayak kemarin pas PSBB kan sekarang kita juga udah new normal kan. Iya. Gimana tuh Mas? Oke. Jadi, terima kasih sudah dikasih kesempatan ya untuk memberikan sedikit ya mungkin Oh iya bisa sharing Mas. ilmu lah ya. Jadi kalau kita melihat ya adanya corona ini atau saya lebih Fit. senang tuh ngomongnya fitnah, Kenapa tuh Mas? fitnah corona. Ya belum tahu semuanya Hmm, kan. Selama 3 bulan ini kan ini apa virus atau seperti mm-mm. apa, seperti tertutup-tutupi. Tapi lebih enaknya kita ngikuti apa yang di global ngomongnya Ah iya pandemi bener corona Mas. lah, pandemi Mm-mm. COVID-19. Ya kan kayak gitu. Misalkan kita membandingkan Iya Mas. kondisi sekarang yang kita hadapi ini selama 3 bulan terakhir, eh, jadi ini sharing aja ya waktu yang saya Mm-mm. rasakan di Kota Malang. Memang kalau dibandingkan Kota Malang di tahun 80, Mm-mm. 90 itu kan sama 10 ke atas lah. Atau mungkin Mm-mm. 2008 ke atas itu sudah berbeda. Memang sekarang lebih panas. Tapi kemarin waktu corona itu yang kita harus di rumah, lockdown, Mm. tidak melakukan aktivitas terlalu berisiko lah bagi mereka yang katanya Iya. tidak tidak harus ketemu dengan orang dan sebagainya itu memang terasa ada perubahannya. Kayak gimana Pertama tuh Mas? udara lebih bersih. Hmm. Yang kedua, udara lebih bersih dan lebih dingin, lebih sejuk di sini. Hmm. Jadi Hmm, nggak kayak biasanya gitu ya Mas? enggak, jam 12 gitu kita kan biasanya kan gerah gitu ya. Heeh. Gerah di Malang itu rasanya gerah, keringetan apa. Iya. Panas tetap panas, Cuma cuman berkurang ya. anginnya rasanya dingin, Oh, heeh, bukan heeh. sejuk dingin. Jadi kalau misalnya kebetulan rumahku kan di ini apa di daerah Dau yang ke arah Bedengan situ. Oh Jadi iya. kalau waktu saya keluar kan kelihatan Kota Malang di bawah itu. Nah, itu biasanya kan di atasnya ada kabut hitam-hitam gitu kan. Kayak mendung-mendung itu kan polusi. Oh iya iya. Nah, Hmm. selama selama waktu di lockdown itu bulan puasa dan sebagainya itu alhamdulillah kok cerah. Ini Oh, oh heeh, memang heeh, heeh. berdampak ya kan kayak gitu. Oh, ternyata berdampak sekali Hmm. untuk pengurangan udara. Nah, itu aja di Malang yang kondisinya Malang itu bukan kota industri, tapi kota Hmm. Wajar kali ya. pendidikan dan niaga. Nah, itu sudah bersih, bagaimana di tempat yang lain kan Hmm. seperti itu. Tapi kalau kita mau mencoba menarik lebih
jauh lagi, maksudnya lebih global lagi, ini ada jurnal yang dituliskan oleh Sultan Muhammad, namanya Sulaiman Muhammad Singlong dan Muhammad Salman dengan judul Oh, Pandemic and Environmental Pollution: A Blessing in disguise. Disguise. Saya mendapatkan jurnal ini dari Elsevier. Ini baru. Hmm. Dia memberikan beberapa data yang bisa membantu lah ya. Sebelum lockdown di kondisi di Eropa itu polusinya seperti apa, dan setelah lockdown itu seperti apa. Tapi secara garis besar saya baca itu lockdown ini mengurangi polusi Mm-mm. antara 20 sampai 30%. Ini dari data yang dia sampaikan lah ya. Iya, iya. Untuk Wuhan sendiri Mm-mm. sebesar 30%. Kalau Cina secara keseluruhan Iya. polusinya berkurang antara 20 sampai 30%. Sama 20 sampai 30%. Itali, Prancis, Spanyol, dan Mm-mm. Amerika. Mm. Itu juga berkurang 30%. Jadi kalau misalkan di tracking lagi lebih dalam lagi, ambil contoh di negara Spanyol. Mm-mm. Negara Spanyol ini penyumbang terbesar dari transportasi. Begitu lockdown, ternyata kontribusinya transportasi untuk berhenti itu Mm-mm. untuk membuat udara lebih bagus itu 89% ternyata. Sisanya itu dari kayak perdagangan, farmasi, Mm-mm. aktivitas belanja sangat-sangat berkurang. Bahkan suruh untuk WFH, work from home, Mm-mm. di Spanyol 68%. Jadi berpengaruhnya sangat tinggi ya, Mas. Jadi ternyata memang ada hubungannya sih polusi dan Oke. kita terlockdown dan sebagainya. Nah, kalau misalkan melihat kita kondisi ini ya, eh, kita juga harus memikirkan Mm-mm. lingkungan yang baik, lingkungan yang bersih. Terus di sisi lain ternyata ini Iya, pandemi ini benar. kok semakin angkanya tuh semakin trennya tuh naik gitu loh. Nggak turun-turun, ya kan. Yang paling bagus memang untuk saat ini sih menghindari transportasi umum. Itu itu sudah jelas. Tapi ini juga kontradiktif gitu loh. Kita Mm. menghindari alat transportasi umum seperti bis dan kereta supaya tidak tertular. Di sisi lain, kita juga harus menekan supaya tidak terlalu banyak menggunakan Mm. kendaraan pribadi. Akhirnya kan harus ke transportasi umum. Tapi sebenarnya pilihan yang paling Oh, enak iya benar sebenarnya sih, adalah Mas. menggunakan sepeda. Mm. Mungkin kalau di kota-kota kecil ya, kota-kota kecil itu lebih Mm. efektif karena ya itu tadi jaringan transportasinya belum sepadat di kota-kota besar, ya kan? Dan persebaran Benar. penduduknya rata-rata masih didominasi di kota-kota sama di daerah-daerah. Seperti gini, kalau kita melihat di contoh di Kota Kediri. Kota Kediri itu bukan kota industri, tapi ada industri terkenal dan terbesar gudang garam. Aktivitas orang Mm. akhirnya memilih untuk mendekati industri itu, tepat di tengah kota. Iya, Nah, benar. akhirnya orang juga berpikir lokasi, dia harus mencari lokasi rumah atau tempat tinggal yang berdekatan dengan tempat kerjanya. Dan kalau pernah Mm. ke sana, memang di sekitaran pabrik gudang garam itu banyak rumah-rumah atau perumahan yang dibangun memang tujuannya untuk memudahkan para pekerja Di gudang garam. ya di gudang garam, nggak terlalu Mm. jauh dan sebagainya. Itu sangat efektif kalau menggunakan sepeda. Apalagi memang budayanya sana sih itu masih seneng naik sepeda gitu loh. Jadi dengan kondisi Mm. pandemi ini sangat bagus gitu kan.
Iya. Nah, kalau misalkan berkaca, misalkan kita ambil contoh lagi di Bandung. Bandung itu kan kota perdagangan ya, semua ada aja di sana, mulai dari Iya tekstil dan benar. sebagainya. Pusatnya di Mm-mm. kota. Tapi kabupatennya kan kuat di tekstil, banyak pabrik-pabrik. Nah, di situ juga sama sebenarnya kondisinya. Orang-orang banyak memilih untuk dekat tinggal di pabrik, untuk memangkas biaya perjalanan dan sebagainya. Itu sangat cocok untuk bersepeda. Mhm. Sangat cocok. Beda lagi kalau misalkan tempat saya Mhm. di Malang. Konturnya bergunung, naik turun, ya kan? Mhm. Kalau mungkin 1 hari naik sepeda, 2 hari naik sepeda sih is okay, Mhm. nggak masalah gitu kan. Tapi kalau Mhm. memang berhari-hari, kayaknya memang orang-orang berpikir untuk lebih baik pakai Motor. pakai motor misalnya Iya, gitu, karena atau capek enggak ya. lebih baik pakai, iya, karena kendaraan umum. Kadang-kadang itu Mhm. sukses tidaknya kampanye lah, misalkan back to work, ayo bersepeda dan sebagainya, itu jangan dilihat dari ininya, apa, animo masyarakatnya, tapi Mhm. dilihat dulu di geografisnya. Jangan Iya benar. dipaksakan, ya kan, geografisnya itu orang yang gunung harus naik sepeda, jangan dipaksakan. Karena Mhm. yang misalkan yang paling efektif adalah menggunakan motor, ya bisa jadi menggunakan motor. Mungkin caranya adalah motor menggunakan cc yang kecil, jangan yang Iya cc yang benar-benar. besar gitu kan. Mhm. Iya. Kalaupun mereka nggak bisa naik sepeda, kita jangan naiklah motor yang 500 cc yang boros bensin, ya yang 100 cc yang irit bahan bakar. Lebih diedukasi itu lebih ke arah sana sih menurut saya. Karena kondisi kita sekarang ini melawan pandemi, Iya sih dan benar. katanya Pak pemerintah juga harus bersahabat dengan si corona ini kan. Jadi kan Iya. repot nih kayak gini. Ya apa ini? Kita mau mukul tapi suruh merangkul. Iya benar sih, Mas. Ya Oke. seperti itulah mungkin pandangan saya. Oke, baik, Mas. Hmm. Kalau menurut Mas nih, di masa pandemi ini polusi udara mungkin menurun akibat berkurangnya kegiatan ekonomi seperti pabrik, transportasi. Apakah hal tersebut berpengaruh dan seberapa besar sih pengaruhnya terhadap bumi? Apakah pengaruhnya besar banget? Mungkin tadi kan Mas sudah jelasin kan, untuk di beberapa negara mungkin tuh 20% atau 30%. Cuman kalau untuk keseluruhannya nih Mas, itu sangat berpengaruh nggak Mas? Kalau untuk dirasa secara keseluruhan sih, dengan trennya seperti itu loh ya, Mm-mm. dengan pandemi ini yang sudah mengglobal, Mm. saya memang kerasa. Cuman yang jadi masalah, apakah setelah itu kondisi ini akan tetap bertahan atau tidak? Iya sih. Nah, itu yang jadi masalah. Itu dikembalikan kepada habitnya masing-masing. Ya kan, apalagi sekarang kan lagi digaungkan namanya new normal life, ya kan. Mm-mm, mm-mm. Tatanan kehidupan baru dan sebagainya, mengajak lebih arah lebih sehat lah dan sebagainya. Kalau itu bisa diterapkan ke gaya yang lebih baik di kehidupan, Mm. khususnya di kota-kota yang sibuk lah, itu kayaknya bisa membantu. Bisa Mm-mm. bumi bisa inilah, secara keseluruhan mungkin bumi bisa bisa ini juga sih, bisa bisa tahan Makin lama lah, bersih. bahasa keren, Mhm, iya benar. bersih dan sebagainya, long life semuanya. Iya, long life Tapi bener kalau Mas. ya kan, kalau misalkan melihat dari aktivitas pabrik dengan adanya corona ini sendiri, sebenarnya berkontribusinya luar biasa dengan berhentinya pabrik. Ini Hmm, teman saya ya, ini kolega saya, iya. dia bekerja karena bekerja di salah satu perusahaan es krim. Nah, Mhm. karena ada WFH, Mhm. stok-stok yang ada di rumah makan, retail dan sebagainya itu ditarik kebijakan perusahaannya, dimasukkan ke gudang. Nah, Mhm. coba bayangin aja ya. Misalkan satu box es krim aja. Itu ada mungkin sekitar, ambil kasar lah, 50 es krim. Dan Mhm. setiap es krim dibungkus sama plastik satu. Mhm. Gitu. Jadi ada 50 plastik kan. Iya. Bayangin itu kalau ternyata ada sampai 1.000 box atau bahkan 100.000 box gitu kan, dikali aja ada 50, itu bisa ditahan sampai 3 bulan loh, itu nggak keluar. Berarti kan dengan adanya pandemi ini juga sebenarnya mendorong kita untuk Menguntungkan ya. merawat bumi sih, ya kan. Heeh, heeh, bener. Dan yang paling kerasa itu orang, kalau mungkin teman-teman yang dengar ini ya, terus melihat selama masa lockdown atau masa apa,
cenderung kita untuk menahan untuk membeli sesuatu yang bukan Iya benar. bukan kebutuhan kita. Mm-mm. Yang keinginan itu pasti dicoret semua, Mas. Iya benar Sesuai banget sih. kebutuhan lah. Gitu. Mm-mm. Oke. Memang kerasanya tuh di ekonomi ya. Orang bilang Heeh. banyak ekonominya turun, dan sebagainya. Wah ini nanti PHK massal, ekonomi memburuk apa-apa. Ya memang seperti itu, mau di luar seperti apa. Tidak ada aktivitas ekonomi, tapi kita memberikan sumbangsi yang besar terhadap lingkungan sebenarnya. Mhm. Jadi ada positifnya juga lah ya dari masalah kayak gini. Ada. Oke. Di mana ada kesulitan selalu kan ada hikmahnya. Iya benar banget Mas. Nah oke terus jadi kan seperti yang kita tahu nih kebijakan pemerintah sekarang itu kan di dalam mobil itu kan cuma bisa beberapa orang doang kan. Seperti kalau nggak salah maksimal 4 orang, nggak bisa lebih. Mungkin misalkan ada keluarga yang satu keluarganya ada 6 orang atau lebih gitu ingin bepergian itu kan pasti menggunakan kendaraan yang lain gitu kan Mas. Nah menurut Mas kalau hal kayak gini tuh sangat berpengaruh gitu nggak sih Mas sama udara kita kan soalnya otomatis makin banyak kan penggunaan kendaraan bermotor atau sebenarnya enggak malah orang tuh jadi nggak mau berkeluar maksudnya berpergian keluar gitu Mas. Jadi kalau dilihat dengan pembatasan kuota, misalkan 50% dari isi kendaraan gitu kan, dari 10 jadi 5, 100 jadi 50, apa-apa sebenarnya ya berkontribusi. Cuman yang lebih efektif lagi itu begini. Ketika kita pergi, mari kita lihat, saya berangkat ke tujuan itu untuk apa? Apakah saya hanya untuk senang-senang sesaat atau untuk refreshing saja, ya kan? Atau memang keadaan yang genting. Nah, pemilihan menggunakan mobil, misalkan satu keluarga itu genting, nggak apa-apa. Misalkan ya genting karena mengantar ke UGD. Jadi kata-kata genting itu jangan dibuat aneh-aneh. Misalkan genting ada saudara saya yang nikahan ini genting, oh itu bukan. Itu bisa ditunda, ya kan? Jadi itu kembalikan lagi ke kita. Kalau mau bepergian, misalkan ayah dan ibu saja yang bisa mewakili, ya sudah. Sisanya di rumah Iya saja. Tidak benar-benar. perlu terlalu banyak gitu kan. Mulai mengendalikan, mulai Keinginan lah ya. menata mana yang keinginannya, mana yang butuhannya, mana yang Iya benar. prioritasnya kan gitu. Mhm. Jadi nggak hanya nanti secara lingkungan saja yang berdampak positif, tapi secara sosialnya juga akan berdampak positif, ya kan? Secara ekonomi di tingkatan keluarga juga nanti juga akan bagus karena pengeluaran juga semakin terpangkas. Iya benar. Oke Mas. Mungkin untuk pertanyaan Ya, terakhir kali ya Mas. Eh kan ya. sekarang ini udah banyak banget campaign atau enggak setidaknya postingan-postingan nih yang menjelaskan kayak yang tadi aku bilang tuh aku pernah lihat ada video TikTok kayak ngebedain udara zaman PSBB sama udara zaman sekarang yang new normal kan. Itu langsung beda banget drastis Hmm, perbedaannya. Cuman tetap aja ya. nih orang di luar sana tuh masih banyak yang kayak nggak peduli gitu, masih kayak ya udah biarin aja gitu. Mungkin Mas ada nggak sih saran atau enggak kata-kata mungkin ya untuk menyadarkan agar orang tuh lebih kayak ya itu kayak kontrol keinginannya gitu Mas. Nah, di samping dengan mengkontrol ya Mm-mm. dari diri sendiri, sebenarnya ini juga ada peran atau campur tangan dari para pembuat kebijakan, sama Mm-mm. juga sama dengan pemerintahnya tuh. Kalau misalkan pemerintahnya aware dengan masyarakatnya, ya bukan mendiskreditkan ya, cuman ada Iya. beberapa kebijakan yang menurut saya kok kurang pas dan Hmm. sebagainya itu. Misalkan kalau dengan kondisi seperti ini, new normal, pemerintah punya solusi, Mm-mm. terus menjemput bola dalam artian masyarakat yang merasa ada ini ya, merasa inilah apa, kayak kurang berkenan
dia diakomodir dan sebagainya. Ada yang kekurangan, dibantu. Namanya kelayapan pasca new normal itu nggak akan terjadi. New normal sendiri kalau kita melihat itu sebagai ajang orang-orang gini-gini. Aku lepas dari belenggu, ayo kita jalan. Benar-benar. Seakan-akan itu kayak dibelenggu gitu kan. Iya. Terus lepas sudah nggak mikir apa-apa. Padahal kan sebagian orang juga berpikiran loh ini new normal ini belum normal. Tapi ada yang sudah berpikiran new normal ya sudah new normal. Iya Ya benar-benar. kan? Nggak bakar berpikir alah naik mobil gini isi 4-4 gitu. Wong masih di sini aja. Banyak itu. Kita nggak bisa memungkiri. Nah, kalau yang dengan kampanye dari TikTok yang kamu sampaikan memang saya pernah lihat ya bagus juga sih menggunakan media yang sangat hits ya pilihannya TikTok gitu. Orang bisa ngakses, bisa di-share dan sebagainya. Benar-benar. Tapi lebih baik itu berangkat kepada diri sendiri. Jadi kadang-kadang gini loh, saya tuh takutnya saya pribadi tuh jarang mengkampanyekan. Oh, ayo rek seperti ini, ayo rek seperti ini, ayo rek seperti ini. Tapi saya lebih senang tuh ya udahlah kita mencontohkan kepada orang lain lewat tindakan kayak gitu. Benar. Itu lebih efektif. Ya. Kalau misal kadang-kadang orang dikasih ya dia kasih tahu lah. Jadi bilangin, kamu kayak gini loh paling bagus, kayak gini loh paling bagus, pasti ditolak. Iya benar. Biasanya kan. Terus sambil marah-marah biasanya. Ya, pertemanan lagi renggang lah gitu. Iya Biasa jadi kan drama lah ya. Jadi drama kayak gitu. Lebih baik memang kita contohkan. Misalkan yang bekerja di kantoran, kalau memang jaraknya dekat dan dia di kota yang tidak terlalu padat, ya kan, cobalah bersepeda. Lama-lama pasti temannya juga ikut. Iya benar sih. Wah enak ya bersepeda. Yang penting konsisten. Benar-benar. Penting konsisten dia melakukan. Itu aja. Sebenarnya kalau bisa ya memang kampanye terus dilakukan, tapi juga mencontohkan. Oke deh Mas, bagus. Jadi ya kalau bisa harus bisa jalan dari diri sendiri dulu kali ya Mas sebelum ngasih tahu ke orang. Iya. Oke deh Mas. Betul sekali. Kira-kira sampai sini dulu nih Mas podcastnya hari ini. Mungkin sekali lagi makasih buat Mas sudah menyempatkan ikutan podcast kali ini. Oke, jadi ya gitu aja Mas. Ya terima kasih sudah diundang, sudah ini menjadi narasumber. Semoga podcast yang nantinya bisa lebih banyak ide-ide yang nakal lagi, yang lebih variatif lagi, dan pendengarnya semakin banyak lah. Amin. Oke, makasih Mas. Makasih banyak. Ya, sama-sama. Nah, seru banget gak sih episode hari ini? Bisa banget tuh ditiru apa yang dibilang Mas Dinan tadi. Lebih baik jadi contoh dulu daripada kita banyak ngomong tapi kayak gak pernah jalanin apa yang kita ngomong sendiri, kan itu lebih malu-maluin ya gak sih? Nah, episode kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih kepada Mas Dinan sekali lagi yang sudah memberikan informasi dan udah mau jadi narasumber di di podcast Daring Kompas OAS. Makasih juga buat kalian yang udah dengerin. Semoga kalian menjadi lebih mengerti dan bertambah ilmunya dari podcast ini. Nah, sebelum aku tutup, aku juga mau kasih spoiler nih, sama kayak minggu lalu, tentang topik yang bakal kita bahas di episode selanjutnya. Pasti kalian kepo gak sih? Minggu depan kita bakal ngomongin apa? Nah, minggu depan kita bakal ngomongin tentang use plastik di masa pandemi dan apa yang kemudian terjadi setelah pandemi ini berakhir. Nah, pasti kalian kepo kan sama topik episode selanjutnya? Atau kalian kepo sama siapa sih narasumber selanjutnya? Nah, make sure buat stay tune terus sama podcast kita ke depannya. Dan pastikan kalian udah klik like dan subscribe di channel kita sendiri, karena walaupun ya aku gak dapet apa-apa, tapi ya dengan ada like yang banyak dan subscriber banyak itu udah kayak wow, sangat bermakna banget bagi aku. Dan biar gak ketinggalan episode selanjutnya juga, jangan lupa diklik belnya dong biar notifnya selalu masuk kalau ada episode baru. Nah, buat kalian juga yang mungkin punya saran atau mau nanya atau ya pengen ya komen-komen aja. Nah, leave di drop di
kolom komentar dan kita make sure buat membalas komentar-komentar kalian di episode ini. Nah, cukup sampai sini dulu ya episode 2. Jangan lupa untuk saksikan di episode selanjutnya dan I see you soon. Bye guys.